wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membuat aplikasi To-Do App. Jadi simpelnya adalah aplikasi di mana kita bisa memanage aktivitas harian kita gitu. Kita bisa memasukkan entah itu kita misalkan hari ini mau coding atau desain, kita bisa masukkan ke situ dan kita bisa nge-manage, kita bisa update dan juga kita bisa delete. Nah, untuk contoh aplikasinya tampilannya itu seperti ini ya. Seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini udah ada satu text input di mana user bisa menginputkan tasknya seperti apa, tugas-tugas yang akan dilakukan hari ini gitu. Nah, di sini ada ini juga button tambahkan, di mana button tambahkan ini gunanya adalah untuk menambahkan taks baru ya. Terus di sini ada list juga, list yang udah streaming langsung ke Firebase gitu. Terus ada action, delete sama update. Nah, kita langsung contoh dari aplikasinya seperti apa ya. Misalkan kita bisa menambahkan teks baru, misalkan menyapu ya. Nah, itu kita bisa tambahkan. Oke, dan dia langsung ada di sini ya, ada di list ya. Yang dimana itu akan masuk langsung ke Firebase yang udah dibuat sebelumnya. Itu di sini. Kita menyapu gitu. Dia nambah item baru di real time database-nya di Firebase. Nah, selain itu kita bisa juga mengkomplit task. Contohnya coding yang ada di sini tuh udah komplit. Jadi kita misalkan mau mengkomplit si desain ini ya. Nah, komplit dia otomatis update juga nih item kedua. Completed-nya menjadi true gitu. Yang artinya task tersebut sudah selesai. Begitu. Nah, selain itu kita juga bisa delete nih. Kita bisa delete. Contohnya di item ketiga kita akan delete nih. Nah, dia akan terhapus ya. Sama halnya di Firebase juga dia akan kehapus. Kayak gitu. Nah, fitur yang terakhir itu adalah fitur update. Kita bisa update teks yang kita isikan, misalkan agak sedikit nggak jelas ya apa teksnya. Nah, kita bisa edit dengan jelas, misalkan misalkan apa ya, kita mau olahraga misalkan ya hari ini. Nah, kita bisa update secara otomatis item yang ketiga tadi dia akan ke update title-nya jadi olahraga. Nah, seperti itu. Nah, kurang lebih aplikasi yang akan kita buat itu seperti ini ya untuk tampilan dan behaviornya. Nah, sebenarnya project ini sudah eksis sebelumnya ya, sudah saya buat sebelumnya dan sudah saya upload ke GitHub saya. Jadi bisa dicek aja di GitHub saya di sini, kunjungin profil saya. Dan di sini ada UTS Mobile Programming ya. Nanti bisa kunjungin di situ atau bisa clone-nya begitu. Nanti saya coba masukin ke kolom deskripsi juga biar teman-teman bisa download atau bisa lihat source-nya seperti itu. Ini gunanya supaya kita pada tutorial kali ini bisa menjaga-jaga gitu. Kalau misalkan ada sesuatu yang error, kita bisa langsung ke repository yang udah saya bikin ini gitu. Nanti tinggal menyesuaikan aja, nanti tinggal Gradle-nya menyesuaikan, download otomatis, dan dia bakal bisa jalan setelah kita cloning dari repository ini, kayak gitu sih. Oke, langsung saja kita coba. Oke, sebelum kita mulai project baru ya, kita lihat dulu nih. Kita coba review dari strukturnya seperti apa. Nah, di sini kita ada di project ini ada dua layout, di mana ada item layout sama item layout ini item tag gunanya adalah untuk menampilkan item-item yang tadi, yang dimana itu ada checkbox, terus ada text view untuk nama tagsnya, terus di sini ada button action delete sama button action update. Nah, yang tampil di item yang ini tadi, yaitu view dari item tags seperti itu. Terus di sini ada main activity, yang dimana main activity ini terdapat text input ya atau edit text yang ini untuk menambahkan teks baru. Terus di sini ada button tambahkan, dimana untuk menambahkan item yang udah
ketik tadi di edit text. Nah, terus di sini ada recycle view yang dimana dia akan menampilkan list view dari Firebase tadi, dari Firebase atau dari text yang baru kita buat, yang dimana dia akan melist dari menampilkan item dari item tags yang udah dibikin sebelumnya, seperti itu sih, kurang lebih kayak gini. Nah, kayak kita masuk ke Java kelasnya. Nah, di sini kita bikin strukturnya seperti ini, ada adapter, terus ada model, folder, package adapter, sama package model. Dimana package model ini adalah sebuah kelas biasa ya, setter getter, untuk menambahkan ID, title, terus field yang lain seperti complete, seperti itu. Dan di sini gunanya untuk nge-get dan juga untuk nge-set new value gitu, seperti itu sih. Untuk modelnya kita bisa bikin seperti ini, dan yang di package adapter ini gunanya adalah untuk nge-streaming dari recycle view. Intinya dia gunanya adalah untuk memanage dari action yang ada. Contohnya on task delete dia bakal seperti apa, terus on task update, on task complete, kayak gitu, seperti itu. Terus intinya dia akan behaviornya seperti itu, tugasnya seperti itu untuk adapter ini, seperti itu. Terus untuk demand activity sendiri gunanya untuk ngeinisialisasi sebuah variabel yang udah dideklarasi di mana di layoutnya. Terus selain itu untuk ini juga ya, fungsi mendapatkan atau mendeklarasikan sebuah database Firebase ya. Contohnya seperti ini, kita bisa import seperti ini, kita bisa juga terus contohnya menambahkan langsung dari sini nih, button, kita bisa menambahkan action on click kayak gitu. Terus selain itu ada add child event listener, yang intinya dia gunanya adalah nge-streaming langsung ke Firebase-nya gitu. Contohnya tadi nge-streaming entah itu dari ngambil listnya, entah itu memodifikasi. Nah, ini contohnya child remove, dia bakal menghapus childnya seperti itu, dan dia bakal nge-get ID-nya dulu, ID yang mana akan dihapus, seperti itu kayak gitu. Nah, sini ada juga on task delete, dia fungsi untuk mendelete, terus fungsi untuk update. Di sini ada terus on task complete juga ada di sini di main activity, seperti itu. Nah, oke, untuk caranya itu kita bisa, untuk memulai project baru kita bisa bikin file ya, new, terus kita new project dulu. New project kita pilih yang empty views activity. Nah, kita bisa memberikan nama bebas ya, tapi sesuai nama aplikasi yang kita akan bikin ya. Kita bisa bikin to do saja atau enggak to do app ya, to do app. Terus language-nya Java, terus minimum SDK bebas ya. Nah, di sini saya memakai IP24 Android 7 Nougat ya, seperti itu. Terus kita bisa finish. Oke, secara otomatis dia akan membuka di sini. Sebentar, saya akan pindahkan ke desktop satu dulu. Oke, baik. Oke, kita tunggu terlebih dahulu, dia Gradle-nya akan mendownload project default-nya. Oke, nah di sini udah ada project default-nya atau file default-nya. Nah, di sini ada main activity Java sama activity main.xml. Nah, dia akan tampilin default dari project.
empty dari Android Studio nya seperti itu. Nah, yang pertama kali yang akan kita lakukan adalah mengintegrasikan ke Firebase. Nah, kita bisa buka Firebase terlebih dahulu. Di sini kita bikin project baru aja ya, supaya teman-teman lebih tahu ya dari awal konfigurasi seperti apa. Kita bisa buka Firebase. Nah, Firebase ini kita bisa, kalau misalkan teman-teman belum punya akun, bisa registrasi dulu menggunakan Google Mail ya, atau Gmail. Nah, setelah udah register, login, bisa bikin project baru atau new project. Add new project. Nah, nama projectnya apa? Sebenarnya bebas ya. Mungkin di sini kita lebih bikin to do app ya. Tadi ini kita bikin to do aja. Untuk nama project namanya to do, terus continue. Di sini kita nggak butuhkan analitik ya, jadi kita disable. Terus create project. Terus ini dia lagi memproses ya untuk bikin new project baru gitu. Oke, ini udah selesai, kita bisa continue. Secara langsung dia akan langsung masuk ke konsol dari project tadi yang udah dibikin itu dulu. Nah, gimana caranya untuk mengintegrasikan ke project to do yang kita udah bikin tadi gitu. Caranya adalah bukan yang itu ya, yang ini. Caranya di Android Studio kita bisa klik tools dan ada Firebase di situ, kita bisa klik ya Firebase. Terus di sini ada beberapa ya kayak layanan dari Firebase atau service dari Firebase ya. Ada Firebase ML, terus Crashlytics dan lain-lain ya. Nah, di sini kita akan menggunakan real-time database. Nah, kita bisa get start yang ini ya, get started with real-time database. Terus nah di sini ada cara gimana kita bisa connect dan mengintegrasikan project kita ke Firebase. Nah, langkah yang pertama adalah kita connect to Firebase. Kita pilih project yang akan kita connectkan. Lagi proses ya. Kita klik connect. Ya, otomatis di sini akan ke connect ya, ada localhost yang port 52438 yang menandakan project Android Studio kita itu sudah connect ke Firebase dengan project to do Firebase yang kita udah bikin tadi. Kita bisa refresh sebentar di sini. Nah, tadi sebelumnya kosong, dia akan ada aplikasi di sini, yaitu dimana ini nama package yang kita udah bikin di Android Studio tadi. Seperti itu. Jika udah connect, kita bisa menambahkan langkah kedua, yaitu menambahkan real-time database SDK ke aplikasi yang kita sudah bikin ini gitu, yang kita sudah inisiasi ini. Nah, contohnya kita langsung klik aja seperti ini. Nah, di sini ada pemberitahuan akan otomatis menambahkan rules class path Google service seperti ini. Nah, gunanya sama di selain di Build Gradle, di apps Build Gradle-nya juga akan menambahkan Google Service dan Firebase. Gunanya kalau kita menggunakan Google plugin seperti Firebase, seperti atau produk-produk Google lainnya, mungkin Google Cloud. Nah, itu otomatis kita harus menambahkan Google Service. Nah, terus yang kedua otomatis kita akan menambahkan
library tersebut atau plugin tersebut, yang dimana itu kita akan menggunakan Firebase. Nah, kita bisa accept change di sini. Oke, Gradle-nya lagi proses untuk sync. Oke, ini terjadi error. Oke, ini tapi di sini sudah aman ya. Ini cuman terdapat error aja sih, ada message error dari baik, ini errornya adalah error dari IDE-nya. Jadi nggak berpengaruh dari integrasi dari Firebase-nya, seperti itu sih. Terus sebenarnya ini udah bisa connect, udah bisa kita udah bisa kita integrasikan sih, udah kita bisa masuk ke codingan sih, seperti itu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah just codingan di activity main.xml seperti itu, yaitu kita akan menampilkan seperti ini ya, seperti yang ada di project yang saya udah bikin sebelumnya, yaitu seperti ini. Di sini ada edit text, terus ada button, terus di sini ada graphical view. Nah, sebenarnya cara cepatnya kita bisa ini aja sih, ngambil dari repository yang udah saya bikin, itu di sini. Kita masuk ke app, search, terus ke main, terus ke res ya, terus ke layout, terus ke main XML. Nah, udah masuk di situ, kita bisa copy aja. Copy, tapi kita harus memahami apa yang ada, apa yang udah kita copy gitu. Kita bisa split dulu, kita bisa lihat di sana. Nah, kurang lebih seperti ini. Seperti yang kita udah pelajari ya sebelumnya, mungkin teman-teman udah familiar sama edit text, terus button juga, nah, sama graphical view ya, yang dimana fungsi dari masing-masing komponen ini berbeda-beda ya. Jadi edit text untuk menginputkan teks, terus button berfungsi untuk menjadi sebuah tombol, entah itu action, entah itu apapun ya. Dengan fungsi button ini kita nantinya bisa menambahkan teks yang udah diinputkan di edit text. Terus yang terakhir ada graphical view. Graphical view ini gunanya untuk sebagai list atau sebagai tampungan dari item-item yang ada. Oke, udah ya, kita udah bikin untuk main XML-nya. Terus yang kedua, kita akan bikin view atau main XML untuk item to-do-nya, item 0 sampai sekian itu kita akan bikin view-nya seperti apa. Kita coba balik ke repository, terus ke layout, terus masuk ke item tags.xml. Oke, dan kita coba copy aja karena ini teman-teman sudah familiar ya gitu. Kita bisa bikin, caranya adalah di res ini kita klik new item resource file. Kita bisa menuliskan namanya adalah item tags. Nah, seperti itu. Kita bisa oke, ini kita salah ya, seharusnya dia masuknya ke layout. Sorry, kita delete dulu. Kita bikin di dalam layout ini, layout resource file. Nah, barulah kita menamakan item tags. Terus ya, oke. Ya, kurang lebih defaultnya seperti ini. Kita langsung ke code-nya,
ke code-nya kita bisa copy paste aja karena ini cuman view ya, harusnya udah familiar ya dan bisa kita pelajari gitu secara detail nantinya. Nah di sini kenapa nggak nampil button hapus sama button edit, karena kita belum menambahkan ke drawable. Nah caranya adalah kita bisa klik kanan terus new vector asset. Nah terus kita bisa cari icon delete, kita pilih yang ini terus oke. Terus kita mungkin coba adjust warnanya menjadi warna merah seperti ini. Oke, nanti teman-teman tinggal sesuaiin aja warnanya, terserah ya gitu. Terus kita ganti aja namanya jadi IC delete, terus next, terus finish. Akan kebentuk XML yang ada di drawable menjadi IC delete. Nah ini kita ganti aja menjadi IC delete. Oke, udah dia muncul. Terus kita akan bikin new drawable atau vector asset edit. Kita akan ganti di sini, kita ketikkan namanya di edit. Nah kita bisa milih yang ini, terus oke. Ganti warnanya, mungkin kita ganti ke warna hijau kali. Terus oke, terus kita ganti namanya jadi IC edit atau icon edit. Terus next, terus finish. Nah sini akan terbuat satu XML baru IC edit. Nah kita tinggal mengganti menjadi IC edit. Nah dia akan muncul seperti ini, udah hapus dan ada edit kayak gitu. Oke, untuk XML nya atau layoutnya itu kita sudah selesai ya. Nah sekarang kita masuk ke tahap pembuatan new package atau package baru ke dalam aplikasi kita, yaitu dimana kita akan membuat sebuah model task setter getter, terus sama task adaptor untuk yang sebagai action dari memanage dari model yang ada gitu, model dari task setter getter. Nah contohnya kita bisa langsung bikin aja ya, new dalam package kita bisa klik kanan terus new, terus package kita bisa tuliskan model. Nah dia akan kebentuk satu model. Kita bisa tambahkan satu lagi ya, satu package lagi, yaitu adalah adaptor ya, adaptor kita bisa lihat seperti ini ya, adaptor. Nah di dalam model ini kita bikin new class, Java class, yaitu task. Nah task ini gunanya sebagai setter getter ya, kayak gitu. Nah balik ke repository yang tadi, kita balik lagi ke folder main, terus ke folder ini, ke package nya, terus ke model dan task.java. Nah di sini sebenarnya teman-teman sudah familiar untuk pembuatan task sendiri. Seperti di sini ada pendeklarasian sebuah variabel kayak ID, terus title sama completed seperti itu. Nah di mana di sini terdapat beberapa function ya. Nah sebenarnya ini function nggak diperlukan ya, ini sebagai constructor aja. Terus yang ini adalah sebuah initialization ya, dimana si variabel yang udah dibikin tadi itu kita assign value nya. Nah
seperti ini. Kita bisa setter getter dari get ID, terus ngeset ID, terus get title, terus set title, dan lain-lain. Seperti harusnya udah familiar, kita bisa copy saja, copy-nya dari kelas tax itu, dan kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini. Harusnya teman-teman sudah familiar apabila sudah mempelajari Java. Seperti itu. Oke, untuk modelnya kita sudah selesai. Terus kita akan membuat sebuah adaptor, atau kita akan bikin ini Java class ya. Ini Java class itu sebentar, kita kasih nama text adapter, tunggu sebentar. Nah, di sini kita akan bikin text adaptor yang sebenarnya gunanya adalah buat memanage tax dari sebuah aplikasi kita. Intinya gunanya dia adalah merupakan sebuah action untuk nge-manage, entah itu ngeset atau itu nge-get dari model yang udah dibikin tadi, yaitu tax model atau tax.java. Bisa masuk ke repository yang tadi ya, terus masuk ke tax adapter.java. Terus di sini kelihatan beberapa, kita copy saja ya, kita copy dari public class ini ke sampai bawah ya. Jadi kita akan replace seperti ini. Nah, di sini terdapat beberapa error ya, error warning ya. Contohnya mungkin classical view ini error karena kenapa dia belum di import. Nah, kita akan import. Terus ini juga kita akan import model yang kita udah bikin tadi. Terus ini list juga belum diimport. Oke, apabila tidak ada icon untuk mengimportnya, kita bisa tuliskan aja list terus enter, seperti itu. Sama halnya kayak ini juga ya, view, tuliskan ulang terus enter. Sama halnya namanya terus enter. View group juga seperti itu, kita replace, kita ketik kembali view group. Terus sama layout inflator, terus terus superslim, kemudian set text. Oke, ini terjadi beberapa ini. Kita bisa skip, kita tambahkan yang lain dulu ya. Text view. Terus ini checkbox. Terus ini not button. Oke. Button, terus sama compound button. Kita hapus ini saja. Terus masih terdapat error di sini, beberapa error. Cannot resolve error. Error itu bentar ya. Ya, kita lupa mengimpor ini. Kita copy saja, kita tambahkan ke sini, kita ganti menjadi sesuai nama project kita. Nama package kita adalah todo app, bukan todo app test ya, todo app,
seperti itu. Dan di sini terdapat error, kita bisa lihat errornya apa, tax adapter. Oke, ini dikarenakan nama file dan nama kelasnya itu berbeda. Jadi caranya adalah kita bisa rename aja, kita bisa rename refactor, rename file, kita ketikkan adapter untuk menyamakan dengan nama kelas yang udah dibikin refactor ya. Nah, di sini udah clear semua, udah nggak ada error. Terus selanjutnya adalah kita lihat nih satu-satu kegunaannya ya. Nah, di sini ada deklarasi list, di mana list ini list of dari tax model yang tadi yang sudah dibikin gitu. Terus intinya untuk menampung item to do yang udah dibikin sebelumnya gitu. Terus on tax click listener, jadi sebenarnya listener ini, on tax click listener ini gunanya buat ngehandle si item-item tadi itu biar bisa keklik kayak action delete, action update seperti itu. Terus ini constructor atau built-in function dari tax adapter. Apabila kita membuat tax adapter ya, kelas seperti itu, kita akan mendapatkan default seperti ini gitu. Jadi kita akan deklarasikan bahwa si tax ini adalah tax yang udah dikirim atau dilempar sebagai parameter. Kemudian ada on tax click listener. Nah, intinya di sini dia memanggil beberapa function yang gunanya untuk menambahkan atau mendelete atau mengcomplete tax gitu. Seperti itu sih. Dan di sini kayaknya kita nggak membutuhkan function, kita hapus saja. Kita cukup membutuhkan 3 ini, on tax delete, on tax update, sama on tax complete. Dikarenakan sebelumnya kita kan sebelumnya kita udah mereview bahwa menambahkan tax baru itu berada di dalam main activity nantinya, tidak di dalam sebuah function baru. Nah, kayak gitu. Nah, setelah itu ada function set on tax click listener. Nah, gunanya yang tadi ya, gunanya adalah listener ini diupdate dengan variabel listener atau parameter yang udah dikirimkan. Terus ada on create view holder. On create view holder ini itu intinya dia untuk mendapatkan untuk mendapatkan layout item tax tadi, seperti itu. Ini sama halnya kayak on create di main activity ya, cuman dia berbeda karena yang kita implement di item itu berbeda ya, seperti itu. Jadi ya kurang lebih sama gitu. Intinya untuk mendapatkan item tax tadi gitu, yang udah dibikin di sebelumnya. Terus di sini on bind field holder, di sini gunanya untuk membinding apa saja yang akan dikerjakan di holder tersebut. Nah, di sini contohnya dia akan get tax sesuai position atau sesuai indeksnya, atau sesuai sesuai indeks atau sesuai ID ya, seperti itu. Terus di sini ada title text view. Intinya gunanya dia akan ngeset title text view yang ada di item tax menjadi untuk mendapatkannya dari tax get title yang ada di setter getter model tadi gitu. Sama halnya yang lain kayak set checkbox, terus delete button. Nah, di sini delete button gunanya untuk mendelete ya. Jadi untuk di sini udah dideklarasikan untuk di holdernya. Gunanya adalah ketika button tersebut diklik, dia akan menghapus. Dia akan ngecek listenernya apabila listenernya nggak ada ya, atau
tagsnya itu ada di dalam sebuah list, dia akan menghapus on tags delete function. Jadi sesuai di posisi keberapa dia akan mendelete, menghapus. Sama halnya update, seperti itu, dia akan update terlebih dahulu lalu mengupdate posisinya, item posisinya yang keberapa gitu. Sama halnya checkbox. Nah, gunanya terus ada function get item count. Get item count ini gunanya untuk mendapatkan seberapa banyak tags yang ada di list. Nah, seperti itu. Terus tags view holder ini gunanya ya tadi ya, mendeklarasikan variabel text view, checkbox, image button yang ada di view item tags atau di layout item tags. Nah, nantinya ini default dari ini ya, built-in function dari text view holder yang gunanya dia untuk mendefine atau mengganti value dari variabel yang udah dideklarasikan, seperti itu. Terus ya kurang lebih seperti itu. Untuk tags adapternya sudah selesai, dan yang terakhir adalah di main activity-nya. Nah, kita bisa balik ke repository-nya, terus klik dulu app test ini, masuk ke main activity. Nah, kita bisa kopikan saja biar lebih cepat ya. Nah, kita copy satu-satu aja dulu. Kita copy satu-satu ini untuk gunanya untuk mendeklarasikan sebuah variabel yang ada di view atau yang ada di XML layout. Nah, ini kan belum diimpor ya, kita ketik ulang aja di text, terus button, terus bicycle view, terus tags adapter. Oke, terus tags ini model yang udah dibikin. Terus database reference yaitu dari Firebase ya, kita import database reference dari Firebase. Terus list dari Java util. Udah, kalau tidak ada yang error lagi kita bisa lanjut ya. Kita lanjut ke function onCreate-nya. Di onCreate kita bisa copy dulu yang sebentar ya, kita copy ini, kita copy sampai ke sini ya. Oke, kita pastekan di sini. Oke, di sini terdapat banyak error ya. Ini karena belum diimpor linear layout manager. Terus array list, sebentar ya, kita array list sebentar ya, array list. Terus Firebase database ya, kita harus import Firebase database. Terus value event listener, terus nono data snapshot dari Firebase, and then terus database error dari Firebase untuk menghandle error ya. Kita import tos, widget tos, terus view, klik listener, kita hapus klik listenernya. Terus child event listenernya kita import, terus get index by key. Oke, ini sebuah metode ya yang kita belum imporkan. Oke, selain itu di sini terdapat error di sini. On text klik listener. Oke. Kita lihat sebentar. Oh ya, kita belum implementasi di main activity kita. Jadinya kita harus extend atau kita implementasi tags adapter yang di on tags click listener yang ada di tags adapter yang kita sudah bikin.
Nah seperti ini, kalau ada terjadi error kita tinggal implement method. Oke, sebentar. Oke, sepertinya ini kita lihat importnya dulu. Oke, mungkin sepertinya karena kita belum implementasi beberapa metode yang ada di bawah ya, jadinya kita coba kopikan dulu yang lainnya seperti ini, tepat di bawah onCreate ya, onCreate function, paste, terus kita bisa skip yang ini ya. Kita copy metode yang lainnya seperti ini, terus ini kita bisa hapus saja yang on add button klik gitu. Oke, di sini terdapat beberapa error, kita harus import alert dialog, terus dialog interface. Oke, terus hapus saja. Terus ya di sini udah nggak ada ini ya, nggak ada error ya, karena tadi kita udah implement beberapa metode yang ada di sini ya, seperti itu. Ini kan karena dia implement task adapter ya, dimana dia memanggil function on task listener ini. Nah yang ada di sini bisa cari. Nah listener ini di replace menjadi new listener, yang dimana dia menerima metode atau function yang dimana adalah text on text delete, on text update, on text complete yang ada di sini. Jadi tadi error adalah karena kita belum menambahkan metode-metode yang ini, yang ada 3 ini, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Jadi simpelnya yang ada di main activity adalah text and button ya, yang ada di gunanya untuk mengetik teks yang ada di layout tadi, yang ada di sebentar, tampilan seperti ini, yang ini. Dan untuk menambahkan ada button di sini. Jadi initial recycle view-nya juga di sini ada recycle view yang ada di layout tadi. Terus ada tags untuk menampung tags, terus ada adapter untuk initiate new adapter atau object new adapter, seperti itu. Set on click listener, terus set adapter juga. Nah di sini yang hal terpenting nih, menginisialisasi Firebase reference atau Firebase database yang terdapat di sini. Kita bisa lihat di sini build, terus real-time database ya. Nah, oh iya, kita lupa, kita belum create database. Kita create database dulu. Kita bisa next, kita bisa start in test mode ya. Enable. Oke, nah di sini kita harus mengganti rules yang menjadi true semua gitu. Oke, sebentar, ini sepertinya ada kesalahan ya. Harusnya real time-nya itu true ya. Jadi tadi kita salah memilih ya. Seharusnya kita memilih dengan yang tes ya. Harusnya di sini true. Karena di sini dia membatasi cuma 30 hari. Kita hapus. Kita hapus komennya. Terus kita publish.
Oke, kalau sudah ke publish kita sudah bisa menggunakannya. Balik lagi ke codingan adalah yang tadi ya, kita bisa membuat tags referensi, yaitu tags ya, dimana nanti bentuknya adalah sebuah instance atau sebuah database ya, yang isinya akan berisi beberapa item intinya kayak gitu. Nah ini terus ini function untuk mengambil daftar dari tags dari Firebase, kurang lebih seperti ini. Add view listener, terus apabila dia mendapatkan datanya, dia langsung ditambahkan ke tags yang menampung tadi, yaitu di sini. Nah apabila terjadi error pada saat nge-get data dari Firebase, itu dia akan menampilkan toast error, gagal mengambil data dari Firebase. Nah itu gunanya on cancelled seperti itu. Terus nah ini dia tadi ya, fungsi button untuk menambahkan ke Firebase nya langsung ya. Jadi di sini ada title ya, title yang dari edit text yang udah diketikkan. Terus tags ID itu adalah tags yang nantinya bakal di-push ke Firebase nya gitu. Nah di sini tags model yang udah dibikin di model tadi nantinya akan di-set ke model tersebut, yaitu ID, title, dan is complete-nya defaultnya menjadi false dulu. Nah setelah udah di set ke tags, nah tagsnya itu di si tags ref ini atau si Firebase ini kita menambahkan child baru, yaitu dengan nama childnya adalah dari ID-nya. Nah di ID tersebut, nah di dalamnya terdapat beberapa value, yaitu adalah tags, yang dimana tags itu terdapat tags ID, title, sama is complete atau completed false seperti itu. Nah setelah di set ke Firebase, ini kita reset kembali nih si tags edit text menjadi kosong, menjadi default. Nah, seperti itu. Kurang lebih seperti itu. Ini sepertinya tidak terpakai ya, jadi mungkin yang ini kita abaikan saja, karena ya kita abaikan saja karena kita sudah membuat function di luar ya. Di add event listener ini udah untuk add itu sudah kita masukkan ke sini atau get datanya ke sini, dan yang lainnya itu kita sudah masukkan ke beberapa function kayak onText delete, update, sama onText complete seperti itu gitu. Nah get index by key ini ya untuk mendapatkan indeksnya berdasarkan ID dari Firebase nya seperti itu, kurang lebih kayak seperti itu. Terus ini gunanya buat ngeset di adapternya sih, buat mendapat indeksnya, buat ngasih tahu nih kita bakal edit di item indeks berapa, itu intinya. Nah terus ada tags on tags delete, intinya dia mendapatkan get positionnya ke berapa, terus dia akan menghapus atau remove value kayak gitu. Sorry. Terus update, nah update ini dia sedikit ada perbedaan ya behavior ya. Intinya dia akan membuka dialog buat membuat dialog baru yang isinya edit text ya, edit text seperti ini. Intinya user bisa nginputin edit text baru ya. Nah tapi value-nya defaultnya adalah title yang udah ada di Firebase nya gitu, karena dia udah ngeset duluan, inputnya menjadi tags get title yang ada di Firebase kayak gitu. Nah onText complete ini yang di checkbox tadi yang gunanya untuk men-set si tags ini udah complete gitu, seperti itu. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Kita bisa coba running ya. Yang di project sebelumnya kita coba matikan dulu. Oke, normal ya. Saya coba pindahin ini ke sini. Oke, ini projectnya kita udah selesai sih, harusnya kita udah bisa jalankan ya. Kita coba jalankan.
kita tunggu beberapa menit ya. Oke, ya udah jalan. Nah di sini masih kosong ya, karena di di Firebase-nya itu masih kosong. Oke, nah di sini udah jalan. Kita coba tambahkan tugas ya. Misalkan tag 1 tambahkan. Oke, dia kan bertambah ya. Nah di Firebase-nya dia akan secara otomatis akan bertambah ya. Ini adalah sebuah key atau ID-nya menjadi sebuah reference ya. Terus di sini ada variable is complete, completed, terus ID dan ada title. Nah seperti ini kita bisa complete. Nah otomatis dia akan merubah value dari completed-nya. Mungkin kita coba menambahkan teks baru ya. Kita teks 2 tambahkan ya, dia akan membuat teks baru. Kita coba edit teks 2 menjadi sebuah kata baru atau title baru, yaitu heading misalkan. Terus kita update ya, datanya akan update title seperti itu. Terus kita akan delete, misalkan kita akan delete coding, dia akan menghapus ya. Kurang lebih seperti itu untuk tutorialnya. Nanti teman-teman kalau misalkan ada yang ketinggalan bisa masuk ke GitHub repository saya ya, kunjungin profil saya yang ini, atau bisa langsung ke URL repo saya yang ini ya. Teman-teman bisa copy aja, ada di kolom deskripsi nantinya. Oke, sekian dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman agar bisa lebih mengimprove skill mobile programmingnya ya, seperti itu. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.